Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan materi tentang ketepatan menggunakan landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Kami terdiri dari Az-Zahra Syuhada, Mariatul Kiptia, dan Safitri. Untuk akan disampaikan oleh Az-Zahra. Dipersilahkan. Baik, materi yang pertama, pengertian teori. Menurut Kerlinger 1978, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut William Wiersma, teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Menurut Schiller, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan meramalkan fenomena. Menurut Siti Rahayu Hadian, teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori adalah kumpulan dari konsep yang digeneralisasikan untuk dapat meramalkan suatu fenomena secara sistematik. Selanjutnya deskripsi teori. Uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Melalui uraian yang lengkap dan referensi sehingga antar variabel jadi lebih jelas. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang ada pada setiap sumber bacaan antara satu sumber dengan sumber lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh topik isi buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Selanjutnya yaitu tentang kerangka berpikir. Setelah tadi dijelaskan oleh Zahra terkait dengan landasan teori dari menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian yang sesuai dengan variabel yang diteliti, deskripsi teori dan hasil penelitiannya, maka langkah selanjutnya adalah kita ke kerangka berpikir, yaitu kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi kerangka berpikir yang baik itu sebaiknya menjelaskan secara teoritis terkait variabel yang satu dengan yang lainnya yang akan diteliti. Maksudnya adalah, jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel itu juga ikut dilibatkan dalam penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan harus kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian itu berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi bersaran peneliti. Nah, setelah variabel itu kita analisis, kita komparatifkan atau kita bandingkan terhadap teori dan hasil penelitiannya. Hingga muncullah sintesa kesimpulan variabel kerangka berpikirnya. Yang pertama itu
kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau berhubungan maupun yang komparatif atau perbanding. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika begini maka akan begitu. Jika komitmen kerja tinggi, contohnya jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi pula. Atau jika pengawasan dilakukan dengan baik atau positif, maka kebocoran anggaran kurang atau negatif. Seperti itu contoh angka berpikirnya. Selanjutnya dilanjut hipotesis oleh Fitri. Ya, selanjutnya yaitu hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis itu berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian. Kalau dalam suatu penelitian digunakan untuk gambaran yang diteliti, sementara kalau hipotesis itu spesifik yang dapat diuji metodologi penelitian. Pernyataan penelitian umum tentang topik memberikan prediksi untuk mengarahkan. Terus selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis yang benar. Hipotesis yang benar itu yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif. Pernyataan deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan untuk memberikan informasi atau mengungkap suatu kebenaran. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antara paling sedikit itu dua variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Terus selanjutnya ada pentingnya hipotesis. Hipotesis dapat dikatakan sebagai perangkat kerja teori. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan betul dan salahnya. Dan yang ketiga, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Tanpa hipotesis, tidak akan pernah ada ilmu pengetahuan dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Kemudian itu ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian itu menggunakan hipotesis yang berupa pendekatan kuantitatif. Sedangkan kalau hipotesis statistik itu apabila ada penelitian bekerja dengan sampel. Terus kemudian untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hipotesis. Di sini ada 3 bentuk dari hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif. Variabelnya itu mandiri atau satu. Sedangkan hipotesis komparatif, jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Variabelnya sama. Dan yang terakhir ada hipotesis asosiatif, jawaban sementara terhadap masalah asosiatif, hubungan antara dua variabel. Yang terakhir itu ada karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama itu hipotesis yang baik itu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua dinyatakan dalam kalimat yang jelas atau tadi kalimat deklaratif. Dan yang terakhir dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Demikianlah pemaparan dari kami, kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.